Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Kayaknya adik-adik keras semangat. Kita ulang sekali lagi ya dengan gerakan. Gimana kabarnya hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelumnya kakak mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir di ruangan kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang ingin memimpin doa? Oke, dipersilahkan. Kak, izin masuk Kak. Ya, boleh silakan. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Semoga dengan adanya doa tadi, kegiatan kita lancar dari awal sampai akhir. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut, kakak mau absen terlebih dahulu. Hafiz, Hamdi, Rano, Adit. Keterangan Adit apa? Sakit. Mulia, Rahel, Yundri, Farel, Masa, Pairel, Marcel, Mori. Mori mana Mori? Zaki, Al, Revano, Niki, Ajil, Revan, Mustafa, Azlan, Ilmi, Jodet, Faruk, Fardan, Bilon, Jaiko, Radit, Buket, Doni, Rocky, Afra, Piket. Oke, jadi ada beberapa teman adik-adik yang sakit dan juga ada yang piket. Nah, selanjutnya adik-adik, apakah adik-adik tahu apa nama kegiatan kita pada kegiatan hari ini? Oke, itu adalah materi kita. Nah, kegiatan kita pada hari ini ialah bimbingan klasikal. Apakah adik-adik pernah melakukan bimbingan klasikal sebelumnya? Pernah. Siapa yang bisa memberikan penjelasan apa itu bimbingan klasikal? Lupa, Bu. Lupa? Oke, biar Ibu jelaskan kembali. Bimbingan klasikal itu adalah suatu layanan dari bimbingan konseling berupa pemberian informasi kepada audiens atau kepada adik-adik semua, dan dilakukan di dalam kelas atau di ruangan secara kelas seperti yang kita lakukan pada hari ini, beranggotakan 20 siswa sampai 30 siswa. Apakah adik-adik paham? Oke. Karena sebelumnya adik-adik pernah melakukan bimbingan klasikal, apa materi adik-adik sebelumnya? Harapan, Bu. Harapan. Apa itu harapan? Apakah Zaki bisa menyimpulkan kembali? Harapan. Ya, harapan. Apa itu harapan? Suatu harapan dalam menurut bahasa Apa? yang mempunyai nama raja. Nah, artinya yang memiliki makna mempunyai rasa optimis terhadap mengejar nikmat Allah dan
tidak mudah putus asa. Tadi Rano memberikan pengertian harapan adalah suatu rasa optimis dan tidak mudah putus asa. Oke, adik-adik semua, untuk materi kita pada hari ini seperti yang adik-adik lihat di papan tulis adalah peta jauh hari. Apakah adik-adik sebelumnya pernah mendengar apa itu peta jauh hari? Oke, biar Ibu jelaskan terlebih dahulu. Peta jauh hari itu ialah salah satu cara untuk mengenal siapa diri kita sebenarnya, atau alat untuk menemukan atau melihat siapa diri kita sebenarnya. Nah, coba adik-adik pikirkan sebelum ini, apakah adik-adik pernah merasakan minder atau insecure terhadap diri sendiri karena merasa nggak sepintar orang lain, ataupun adik-adik bangga dengan diri sendiri karena adik-adik melakukan kegiatan yang orang lain nggak bisa dilakukan? Apakah adik-adik pernah merasakan hal tersebut? Nah, perasaan-perasaan yang adik-adik rasakan itu merupakan langkah awal dari adik-adik belajar mengenal diri sendiri. Itulah tanpa secara tidak langsung adik-adik di kehidupan sehari-hari itu sudah belajar mengenal diri sendiri. Nah, peta jauh hari sendiri itu memiliki dua kata. Yang pertama adalah peta, yang artinya kotak. Yang kedua adalah johari, yang artinya permata. Pasti adik-adik bertanya-tanya, kenapa permata? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya kenapa harus permata? Ayo, siapa yang bisa memberikan pendapatnya kenapa harus permata arti johari? Apa Zaki? Oke, betul, karena berharga. Karena di setiap diri kita itu memiliki keistimewaan yang berharga. Setiap adik-adik yang ada di ruangan ini memiliki potensi atau hal istimewa yang patut diapresiasi, yang patut dihargai. Nah, di dalam peta johari sendiri adik-adik itu terdiri dari 4 macam. Yang pertama, kekuatan. Kenapa kekuatan? Karena untuk mengenal diri sendiri itu kita harus mengetahui apa kelebihan atau hal baik yang ada di dalam diri kita. Contohnya kayak misalnya nih, Rano, dia memiliki kesabaran yang seluas dunia misalkan. Lalu misalnya Hamdi, dia memiliki sifat mengayomi adik-adiknya semua. Lalu yang kedua, kelemahan. Siapa yang bisa memberikan pendapat tentang kelemahan ini? Kekurangan. Oke, apa? Kelebihan itu kekuatan tadi. Kelemahan itu kekurangan. Kekurangan dalam diri seseorang, betul, Revan? Tapi kekurangan atau kelemahan yang ada dalam diri kita itu bukan hal yang patut adik-adik sesali, malahan itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa di diri kita itu memiliki kelemahan, karena dengan kelemahan itu kita bisa belajar lagi, kalau gagal bisa belajar lagi, kalau gagal bisa belajar lagi, dan hal tersebut bisa kita perbaiki. Contohnya apa kelemahan yang ada di dalam diri adik-adik semua? Apa, Rano? Minder atau insecure, suka insecure, apalagi? Cacat ini gimana nih? Cacat ini gimana nih? Tapi kekurangan, Bu. Oke. Bisa jadi cacat fisik. Oke. Ada lagi? Kayak kekurangannya adik-adik kakak suka malas-malasan, suka nggak mengerjakan hal yang sepatutnya. Pak Rano? Oke, bagus kalau misalnya tidak seperti itu. Yang ketiga adalah peluang. Peluang di sini maksudnya adalah adik-adik kesempatan yang bakalan adik manfaatkan untuk tumbuh dan berkembang menjadi orang yang sukses. Contohnya tuh dari dorongan keluarga, dorongan teman-teman sekitar.
Dan yang terakhir adalah ancaman. Ancaman ini bisa dikatakan faktor penghambat adik-adik untuk mencapai masa depan yang ada di peluang tadi. Karena itu, dengan ancaman ini adik-adik harus berhati-hati. Karena bisa jadi, karena adik-adik fokus kepada peluang dan adik-adik lengah dengan ancaman yang hanya sedikit saja. Sampai di sini adik-adik paham? Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, di sini Ibu, di tangan Ibu ada kotak jauh hari. Nanti silahkan adik-adik isi nama dan sekolah adik-adik. Lalu silahkan jawab 4 pertanyaan yang ada di kotak ini. Paham adik-adik? Paham. Oke. Dikerjakan dengan rapi ya. Tidak apa. Kita rapi ya, Rocky. Gimana Rocky duduk tadi? Gimana Rocky duduk tadi? Gini. Oke, silakan ada isi. Tidak berdiskusi dengan teman di sebelahnya ya adik-adik. Kalau ada yang diragukan bisa adik-adik tanyakan kepada Bapak. Masa iya nggak punya? Kalau sedikit pasti ada. Kan udah Kak bilang setiap kita ini memiliki potensi yang istimewa. Sudah Rano? Bisa bicara. Kamu tidak boleh jadi. Banyak sesuai dengan diri kuat. Saya yakin.
Tidak mari masa bangun. Udah? Belum lagi. Bahasa malam, Pak. Nih, Tidak. silakan adik-adik tidak berkompromi dengan teman sebelahnya ya. Udah? Kasih ini. Canting di enggak? Ujian Kalau yang udah selesai boleh dikumpulkan ya, Dek. Udah di luar? Oh,
Jalan. Sudah? Masih ada yang belum? Jam berapa? Tidak ada. Duduk lagi tempatnya tadi deh. Sudah. Sudah berapa? Oke, mohon hadiahnya kembali adik-adik. Sebentar ini adik-adik sudah mengisi 4 kotak jauh hari. Dari yang kakak lihat, banyak sekali potensi-potensi yang dapat adik-adik kembangkan. Ingat kembali, 4 kotak ini semua berkaitan untuk mencapai suatu masa depan. Kakak ingin dengar apa cita-cita adik-adik untuk 5 tahun ke depan? Satu-satu. Apa Rifan? Jadi orang sukses. Siapa lagi? Jadi DPR. Ingin membahagiakan orang tua. Jadi polisi. Apa lagi? Wali kota, jadi primot. Banyak lagi cita-cita jadi semua. Oke. Nah di sini kakak lihat cita-cita adik-adik dan mimpi adik-adik sangat luar biasa. Nah, seperti yang kakak jelaskan tadi, dengan adanya cita-cita adik-adik tadi, adik-adik harus memanfaatkan semua ada di kekuatan adik-adik, kelemahan, serta peluang ancaman. Adik-adik harus lebih berhati-hati melihat peluang-peluang tersebut, karena jika kita sudah apa yang kita lakukan untuk kedepannya, kita pasti mengerti. Oh, adik-adik ingin jadi polisi, jadi tentara, jadi DPR juga. Jadi adik-adik harus mencapai hal tersebut dengan sungguh-sungguh. Nah, dari beberapa penjelasan kakak tadi, apakah adik-adik ada yang ingin bertanya? Pas. Oke. Sebelum itu kakak meminta kepada adik-adik, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir tadi? Ayo, siapa yang berani? Atau kalau kakak tunjuk? Miki, boleh menyimpulkan apa materi kita pada hari ini dari awal sampai akhir tadi? Apa itu? Materi kita pada hari ini adalah peta hari. Oke. Yaitu alat untuk menemukan suatu siapa diri kita. Oke. Alat untuk menemukan siapa diri kita. Al, ingin mengemukakan? Apa itu petak Johan? Apa? Oke, kakak simpulkan kembali, peta Johari itu adalah alat atau cara untuk melihat siapa diri kita sebenarnya melalui 4 kotak atau 4 pertanyaan dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta perasaan-perasaan yang
kita pelajari untuk mengenal diri. Nah, sebelum menutup pertemuan kita hari ini, kakak ada satu kuis. Ya, ada 5. Nanti bagi adik-adik yang menjawab pertanyaan, nanti bahas yang mampu menjawab pertanyaan kakak yang ada di kertas ini ada hadiah. Tapi kakak ada cara permainannya. Nanti kita semua menyanyikan lagu permainan kemarin, Rinso Rinso Stop. Tapi kita nyanyikan 2 kali. Habis itu di mana ini berhenti berarti dia yang harus menjawab pertanyaan ini. Paham? Paham? Oke. Kita cara permainannya nanti kita nyanyikan lagu yang kita mainkan kemarin, lagu Rinso Rinso Stop. Tapi kita nyanyikan 2 kali, Rinso Rinso Stop, Rinso Rinso Stop. Pas yang di stop kedua kalinya, siapa yang mendapatkan kotak pensil kakak ini, dia yang berhak menjawab pertanyaan dari gulungan ini. Paham? Oke, kita mulai ya adik-adik. Kita menyanyikan secara sama-sama, oke? 1, 2, 3. Oke, silakan Yundri baca pertanyaannya dan Yundri jawab. Apa pertanyaannya Yundri? Apa kecil yang bisa membuat kamu bahagia setiap hari? Oke, silakan Yundri jawab. Apa Yundri? Hal kecil ya yang bisa membuat Yundri bahagia setiap hari. Apa? Dari dia. Oh, dapat dari dia. Oke. Kita lanjut. Nanti anjuran mulai ya. 1, 2, 3. Rinso Rinso Stop. Rinso Rinso Stop. Oke, gagal ya, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Rinso Rinso Stop. Rinso Rinso Stop. Siapa nih? Oke. Revan ya. Oke. Siapa sebenarnya nih, Revan atau Hafiz? Oke, silakan Revan jawab pertanyaannya. Kita dengarkan dulu adik-adik. Apa pertanyaannya Revan? Bacakan. Bacakan. Apa mimpimu di masa depan? Oke, apa mimpi Revan di masa depan? Menjadi orang yang lebih sukses. Jadi orang yang sukses. Kita doakan Revan menjadi orang yang lebih sukses. Amin. Kita lanjut deh. Satu lagi. 1, 2, 3. Rinso Rinso Stop. Rinso Rinso Stop. Bro. Silakan dipilih. Silakan dijawab. Apa pertanyaannya? Kalau kamu bisa menggambarkan dirimu dengan satu kata, apa? Apa satu kata yang menggambarkan diri adik? Hebat, oke. Kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri.
Rifano. Oke, ada 3 pemenangan ini. Oke adek, dengan berakhirnya permainan kita tadi, maka sekian pertemuan kita pada hari ini. Kakak minta maaf jika ada kesalahan disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum kita menutup, mari kita berdoa dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.